red lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro, pecinta lobster air tawar red club. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, stalopsnya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin ya rabbal alamin. Mas Bro, sebelumnya minta maaf kalau saya jarang upload YouTube karena sibuk ngurusin saya Mas Bro. Marketnya udah rame ya kan, mohon maaf Mas Bro ya. Kalau mau konsultasi bisa telepon saya, nomor WA di bawah. Nah, video saya kali ini Mas Bro, saya mau jelasin nih Mas Bro, masalah lobster banyak yang mati. Ini di Facebook Mas Bro. Ini saya lihat nih, lobsternya banyak yang mati, masalah gagal adaptasi atau stres atau gagal molting. Nah, mengatasinya gimana Mas Bro? Tonton terus video saya sampai habis, tak bagiin ilmunya gratis. Next. Nah, sebelum ke topik videonya Mas Bro, tak kasih lihat nih. Nah, alhamdulillah kolamku udah jadi kayak gini Mas Bro. Yang awalnya kecil, ya kan sengnya penuh dengan korosi, pada bolong-bolong, sekarang udah tak bangun Mas Bro. Alhamdulillah. Ini buat tamu. Kalau duduk-duduk di sini, oke. Nah, jangan lupa ngopi Mas Bro, ngolah pikir, seger. Nah, terus Mas Bro, ini susunan kolam saya. Airnya mengalir ya Mas Bro ya, tuh. Langsung turun sini, tanpa diproses lagi, nggak pakai filter. Nah, oke, lihat. Ada tanaman stroberinya Mas Bro, tuh. Mantap. Oke. Jadi kolam saya ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolam Mas Bro, yang di Semarang. Yang di Lombok tuh gede banget Mas Bro ada. Ya, jadi di sini sekarang dibuat market. Marketnya lobster air tawar. Budidayanya dialin ke Lombok. Tapi di sini juga dikirimin sama kokoku itu yang dari Lombok, hasil budidaya di sana dikirim ke sini. Kalau yang konsumsi tak jual sendiri, kalau yang budidaya tak jual sendiri. Jadi beda-beda Mas Bro. Oke, kita langsung ke topiknya. Nah, jadi begini ya Mas Bro ya, terutama buat pemula ketika menghadapi kematian massal, perubahan musim, itu jangan putus asa, jangan langsung niat stop. Kita belajar dari kegagalan Mas Bro, karena dari kegagalan pasti menjadi suatu keberhasilan. Taufik Mas Bro, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau udah tahu ilmunya, nah itu beda. Oke Mas Bro, ini fokus tak jelasin ya masalah gagal adaptasi, gagal molting, lobster stres karena perubahan suhu Mas Bro sama musimnya nih. Oke, nah jadi begini Mas Bro, ini saya punya lobster 2 yang budidaya, yang ini satu kotak ini original budidaya pembesaran dari kecil. Terus yang 3 kolam ini ya kan, ini lobster konsumsi Mas Bro dari kolam tanah. Ini kita main buka-bukaan jujur ya Mas Bro ya. Nah, biasanya gini Mas Bro, kalau lobster yang dari kolam tanah Mas Bro, ketika musim itu berubah ya kan, dia stres Mas Bro, jadi kuning nih ya kan, pada naik ke permukaan tuh. Ini yang buat konsumsi ya, lihat. Terus yang kedua, warnanya berubah Mas Bro, jadi kuning nih ya kan. Awalnya hijau peka, dia jadi kuning lemes tuh. Umumnya lobster Mas Bro kalau siang tuh mereka masuk ke shelter, tapi ini enggak. Nah, ini contoh lobster stres Mas Bro, atau gagal adaptasi pada suhu ketika perubahan musim. Oke, ini yang konsumsi.
Terus ini yang budidaya Mas Bro, lihat. Walaupun perubahan musim tapi dia masih stay tetap aman. Nih. Ya kan? Nggak ada yang naik. Kondisinya fit semua bagus. Malah pada molting Mas Bro nih. Ini baru aku nemu ini. Lihat. Ya kan, molting 2. Nah, perbedaannya di situ Mas Bro. Tingkat stresnya intinya. Ketika perubahan suhu, yang lobster konsumsi itu atau kolam tanah biasanya lebih stresnya lebih tinggi Mas Bro, ketika menghadapi perubahan suhu sama tempat tinggalnya yang baru itu. Tapi ini juga bisa dibudidaya Mas Bro, kalau lobster yang konsumsi gini. Tergantung lookingnya kita. Kalau looknya kita bagus, dia bisa hidup. Ya enggak. Tapi kalau ini sering pindah kolam gitu biasanya mati stres. Ya Mas Bro, paham? Kita lompat lagi ke berikutnya, cara mengatasinya. Next. Terus ini cara mengatasi lobster gagal adaptasi, stres, sama gagal molting Mas Bro. Ini hujan, ini lihat nih. Ini hujan terus Semarang Mas Bro. Pasti kandungan airnya berubah Mas Bro. Mineralnya itu, TDS nya juga pasti fix sama suhunya. Ya enggak? Nah, terus mengatasinya gimana? Satu, rajin-rajin cek pH air Mas Bro. Itu wajib. Beli alatnya, pengukur pH air kayak gini Mas Bro. Nih ya. Ini wajib Mas Bro. Kalau kita budidaya wajib punya ini, sama pengukur TDS sama termometer. Termometer air tuh, beli ada tuh. Nanti dicelupin di air. Barang-barang pada hilang Mas Bro pas dibangun ini. Tinggal sisa ini. Yang digital nih. Nggak tahu nih. Tadi tak cari nggak ada Mas Bro. Nah, ini sangat penting ya Mas Bro ya, buat ngecek terus parameter airnya. Oke. Usahakan stabil di angka mentok 8 Mas Bro, jangan sampai naik lagi. Kalau pH itu naik terus Mas Bro, lama-lama jadi 9 mati lobsternya. Nah, ini Mas Bro, contoh. Jangan lupa waktu beli alat pH kayak gini dikalibrasi biar akurat ya. Kita nyalain dulu. Kita cek per satu kolam Mas Bro. Ini lihat lobsternya nih, pada naik. Ini yang kolam 1, perairan ketiga nih, 8,0 ya Mas Bro. Nah, didiemin selama 15 detik Mas Bro biar akurat. 7,9. Nah, 7,9 lihat stabil dia. Terus kita cek di kolam yang kedua. Ini yang konsumsi ya, 2 ini ya. Lihat. pH-nya bagus tapi lobsternya masih pada naik. Tuh. Ini lobster yang konsumsi. Nanti tak jelasin Mas Bro, biar gak gagal fokus. Kita cek. Delapan kemana Mas Bro? Bentar, masih turun kayaknya. 7,9. Nah, stabil kan di angka 7,9 ya. Oke. Kita pindah di kolam yang ketiga. Wah, hujan terus Mas Bro. Kita cek. Ini yang konsumsi ya Mas Bro ya. Sama. Soalnya saya pakai air mengalir Mas Bro, jadi akurasi pH-nya sama Mas Bro. Oh, turun 7,8. Oke, pas ya 7,8 ya ini ya. Nah, ini 7,8, 7,9, 7,9. Terus kita di kolam yang budidaya Mas Bro. Kita cek. Tujuh koma 9 Mas Bro, bentar.
7,8 sama yang sebelah ya. Nah, berarti 7,8, 7,8, 7,9, 7,9 Mas Bro. Oke. Nah, padahal ini pH standar ya Mas Bro, masih bagus ya. Kandungan airnya nggak basah ya. Nah, jadi begini Mas Bro, kita akan membudidaya Mas Bro, rajin-rajin ngecekin pH. Itu yang pertama. Terus yang kedua Mas Bro, dalam pemberian pakan sedikit aja kalau musim hujan gini, daripada penumpukan amonia ya, namanya overfeed, namanya overfeeding. Itu berbahaya Mas Bro, nanti kandungan airnya semakin rusak. Oke, pemberian pakan secukupnya. Yang kedua, kurangin peletnya, perbanyak makanan yang berprotein, contohnya cacing, ikan-ikanan. Nah, itu wajib buat mengurangi tingkat stresnya. Karena satu Mas Bro, diingat, lobster ini predator, suka makanan yang alami, amis-amis itu Mas Bro, seperti ikan, cacing yang hidup-hidup tuh. Kasih sayur-sayuran juga boleh. Fermentasinya di stop dulu. Nah, terus yang ketiga Mas Bro, ini kan aku nggak punya alatnya, pengukur suhu air tuh wajib Mas Bro punya. Ini aku hilang Mas Bro. Dicek setiap pagi sama malam Mas Bro. Itu pasti parameternya berubah-ubah Mas Bro, suhunya itu. Nah, itu wajib ya Mas Bro. Yang keempat, wajib punya TDS air namanya, buat mengukur mineralnya. Itu wajib ya Mas Bro, usahakan di angka 350 mentok. Oke. Maaf Mas Bro jika suara saya kurang jelas, hujan terus Mas Bro. Diapalin tuh Mas Bro. Yang satu, alat parameter air. Yang kedua, kurangi makanan-makanan yang berbau pelet, perbanyak makanan yang berprotein, yang alami, sama sayur-sayuran juga bagus tuh. Terus yang ketiga, punya alat namanya pengukur suhu, termometer Mas Bro. Itu ada yang dicelupin buat air. Terus yang keempat Mas Bro, wajib punya alat TDS buat mengukur kandungan mineralnya. Nah, itu pahami Mas Bro ya, di video saya sebelumnya itu udah ada kalau penjelasan masalah induan. Pada intinya Mas Bro, lobster konsumsi kayak gini bisa dibuat budidaya Mas Bro, kalau kita looknya bagus, ya enggak. Tapi kalau lobster itu sering dibeda-beda, nah itu tingkat stresnya Mas Bro, nanti banyak yang mati. Terus perbedaannya sama yang budidaya itu juga sama aja Mas Bro. Ketika suka gini juga ada kematian Mas Bro. Ini saya jujur ya, 1 minggu kemarin tuh mati 4 ekor. Kasusnya kayak gitu Mas Bro, stres, berubah warna karena perubahan suhu air, dia stres. Nah, pahami ini Mas Bro, tak bagiin minyak gratis. Jadi terutama buat pemula, kalau ada kegagalan, lobsternya mati banyak, jangan putus asa, bangkit, coba lagi, ya enggak. Percaya, dari kegagalan pasti jadi keberhasilan. Nah, kasus saat ini Mas Bro, lobster stres ini biasanya di kolam outdoor, semi juga bahaya Mas Bro, karena anginnya nih, ya enggak. Kalau yang di indoor itu rata-rata lebih aman Mas Bro. Kalau di semi gini kan anginnya masuk Mas Bro, ya kan, merangsang ke dinding kolam atau langsung masuk ke kolam, lobsternya nggak kuat. Itu Mas Bro. Kalau yang konsumsi ini lihat, rata-rata pada naik ke permukaan, pada airku mengalir Mas Bro, tapi yang kelarkinya aman. Aneh kan Mas Bro, karena tingkat adaptasinya yang susah alam itu sama lobster yang kolam tanah. Tapi kalau kita beruntung, jackpot kita bagus, stok kita bagus, bisa hidup Mas Bro. Jadi ambil kesimpulan aja, segala sesuatu Mas Bro itu punya Allah Mas Bro, milik Allah. Jadi kita nggak bisa menghendaki lobster itu untuk hidup terus. Ya Mas Bro, paham? Semua tinggal perawatan kita merawat. Ada yang mati, sabar, jangan langsung nyalain orangnya ABCD, ya kan, itu nggak baik Mas Bro. Lebih baik dianalisis sendiri, oh lobsternya kayak gini ya, oh ya kayak gini ya. Jadi kita cukup tahu, kita save untuk diri sendiri. Itu ilmu namanya Mas Bro, ya enggak.
Sekian dulu video dari saya Mas Bro ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Ini musimnya musim seleksi alamnya lobster. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Mas Bro jika video saya ini bermanfaat. Jika buruk gak usah ditonton, skip saja. Niat saya bagi ilmu kepada pemula yang belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Semangat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.